Welcome to Broker Podcast, ngobrolin kerja bareng Ruang HR. Halo Sobat Hero, welcome back to Broker Podcast, tempatnya kamu cari informasi seputar pekerjaan. Broker Podcast kali ini bareng sama aku Paramita, dan hari ini aku ditemenin sama narasumber yang luar biasa banget pastinya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang working with passion bersama Kak DS Handri Suwanda atau akrab dipanggil Kak Nanda. Halo Kak. Halo semuanya, sahabat podcast Ruang HR. Malam ini saya sangat luar biasa diundang. Semoga sesi-sesi ini bisa memberikan informasi, inspirasi bagi teman-teman semuanya. Oke, Kak gimana Kak kabarnya? Kabar aku sangat baik. Di awal tahun ini merupakan podcast pertama aku. Walaupun sebenarnya di tempat aku bekerja, aku juga bikin edutainment terkait podcast juga. Ya, I feel I'm so great di awal tahun ini. Oke, luar biasa banget. Nah, Sobat Hero, Kananda ini adalah seorang senior manager dan regional trainer di BRI Live. Nah, kita udah awam banget ya sama yang namanya Bank BRI, dan beliau ini adalah seorang senior manager dan regional trainer di sana. Benar ya, Kak? Ya, saya senior manager untuk jabatannya Kepala Bagian Regional Trainer. Oke, aku langsung masuk aja ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang ini kan kita sering banget ya Kak dengar kata passion gitu, tapi di sisi lain sebenarnya masih banyak nih yang bingung. Sebenarnya passion tuh apa sih? Nah kalau menurut Kakak passion tuh apa Kak? Jadi sebenarnya passion itu banyak sekali ya, passion sangat luas sekali definisinya. Namun kalau saya pribadi, passion itu sebenarnya adalah gairah kerja dan daya juang yang tertuang untuk mencapai goal. Jadi orang tersebut mempunyai daya juang, ya kan, terus untuk mencapai goal, kan berarti di sana kalau saya bilang ada 3 faktor utama ya. Bagaimanakah passion itu bekerja? Menurut saya, satu, passion adalah dia dari sebuah emosional, kan. Jadi terlihat dari semangat, yaitu bergairah mengerjakan sesuatu, tekun, rela berkorban untuk mencapai sesuatu, rela berkorban baik itu uang, tenaga, baik itu waktu, itu passion. Jadi passion satunya adalah terlihat dari emosional, dan juga passion adalah adanya sebuah potensi. Gitu. Jadi orang kalau mempunyai potensi di suatu bidang, passionnya akan kelihatan, dan juga adalah passion juga selain dari emosional, potensi juga terlihat dari sebuah produktivitas. Artinya apa? Jika orang mempunyai passion kamu apa sih? Ya, passion saya bidang melukis gitu kan. Tapi kalau dilihat nih, apakah melukisnya membuahkan produktivitas, membuat karya yang di-acknowledge oleh orang, atau misalnya apakah karya yang tersebut menghasilkan sebuah quote-unquote uang is produktif gitu. Jadi passion adalah daya juang yang tertuang dalam sebuah emosi yang memiliki potensi dan juga ada produktivitas. Itu passion menurut saya. Jadi passion itu tidak hanya sekedar minat bakat, hobi, ya udah itu passion. Saya kira dalam sekarang ini passion adalah itu tadi, adanya emosional, daya juang, kita mempunyai potensi, dan paling akhir adalah produktif nggak passion kita. Oke Kak, dan menurut Kakak passion ini ada korelasinya nggak dengan hobi atau minat seseorang? Sebenarnya gini, awal mulanya jadi gini, ketika kita ini deh, coba kalau teman-teman ya, ketika waktu kecil ditanya gitu kan, sebenarnya cita-cita seperti apa sih gitu kan, itu pasti semua orang pasti bingung, pasti dia lihat cita-cita gue apa ya gitu kan, terus apa, mungkin gue pengen jadi guru kali ya, atau jadi polisi kali ya, itu SD gitu kan. Habis itu lama-lama SMP itu berubah cita-citanya. Habis itu SMA berubah cita-citanya lagi. Ketika kuliah gitu kan, dia lagi nih masuk kuliah, terusnya dia nih hobi gue. Hobinya apa? Misalnya hobinya olahraga gitu kan. Misalnya hobinya tuh musik gitu kan. Itu awal passion di sana. Jadi sebenarnya awal passion itu adalah gini. Awal passion itu menurut saya adalah melihat role model. Saya suatu saat pengen jadi polisi karena jadi polisi itu gagah misalnya. Saya waktu kecil pengen jadi dokter gitu kan, karena saya lihat kalau perawat atau dokter itu membantu orang. Lama-lama itu bergeser. Sepertinya ada pepatah hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan yang baik. Berarti bergeser lagi tuh dari role model menjadi hobi. Hobi yang dibayar menjadi suatu pekerjaan itu adalah awal dari passion. Jadi kalau ada orang bilang apakah passion itu ada kaitannya dengan hobi, jawabannya iya. Tapi apakah passion yang benar dalam dunia nyata hanya hobi saja? Saya nggak setuju. Nah, itu nanti kita akan bahas. Oke. Terus, kenapa sih kita harus kerja sesuai dengan passion kita? Terus seberapa penting passion dalam
dalam sebuah pekerjaan. Dan boleh diceritain sedikit nggak mungkin pengalaman kakak yang bekerja sesuai passion gitu, Kak? Oke, sebenarnya gini ya, kalau saya bilang passion, ada orang gini, passion tuh kayak nyari jati diri gitu. Jadi nggak bisa tuh ya kita ketika after graduate gitu kan, habis lulus kuliah, wisuda, habis itu lihat nih, aduh, gue mau kerja apa ya? Bekerja secara passion itu ya, tapi saya harus ingatkan lagi ya. Ada orang gitu kan, ada orang yang bingung mencari passionnya. Awal kuliah nih saya sedikit cerita ya. Kadang-kadang kita gini habis kuliah ya kan, satu fakultas, satu jurusan, cek teman sebelah, teman-teman dekat, kerja di sini. Kan habis itu baru mikir, jangan-jangan kerjaan gue juga harusnya kayak dia ya, gitu kan. Misalnya mereka terus temannya masuk di banking, jangan-jangan gue ini ya kerjanya di sini ya di banking gitu. Kenapa? Karena bingung gitu kan, apakah ini passion saya? Atau misalnya kita ini gitu kan, atau misalnya kita lihat potensi kita gitu, ya kan? Jadi passion itu kita lihat potensi. Jadi apa? Kan saat ini kan sudah ada namanya psikotes. Kan melihat apa menjadi potensi masing-masing. Saya punya saran bagi teman-teman yang job seeker mencari kerja di luar sana after graduate, teman-teman harusnya cek apa potensi Anda. Minimum 3 dulu deh. Karena kita nggak bisa dalam dunia saat ini mempunyai satu aja cukup gitu kan. Pertanyaannya adalah kita harus realistis. Gitu kan. Kenapa realistis? Kalau misalnya kita mempunyai satu potensinya apa? Potensi saya itu adalah dunia broadcasting. Ternyata saat ini dunia broadcasting nggak gitu banget dicari. Terus gimana dong? Mungkin harus gali potensi lain, minimum 3. Nah, kalau misalnya melihat potensi kita, nah potensi itu adalah sesuatu yang belum menjadi belum menjadi sebuah kompetensi, ya kan? Artinya belum menjadi sebuah sikap perilaku, tapi kita ada gitu kan, kita mempunyai kita mempunyai potensi gitu loh, tinggal diasah aja, cukup 3 gitu. Karena apa, sekarang kan dunia kerja kan menuntut kita multitasking, kecuali teman-teman di sana gini, saya mempunyai cukup 1 potensi gitu kan, dan itu saya asah ya, nggak apa-apa kalau misalnya fresh graduate di sana bukan pencari kerja, tapi pencipta lapangan kerja sesuai dengan passionnya, itu nggak jadi masalah. Nah, kalau saya waktu itu mencari passion itu panjang sekali. Saya dulu kuliah di IPB gitu kan, jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat atau communication and community development gitu. Saya memang passionnya memang berbicara di depan publik, itu kan public speaking. Terusnya saya 2 tahun terakhir sebelum graduation saya menjadi ASDOS, asisten dosen 4 mata kuliah. Dan saya mempunyai passion saya adalah ya, I think I wanna be a lecturer, gitu kan, a lecturer. Saya pengen menjadi dosen, seperti itu. Nah, ketika menjadi dosen, gitu kan, saya punya passion di sana karena saya punya potensi. Menurut saya, kata siapa lain, kata dosen saya juga, itu kata teman-teman saya juga, you have the kompetensi, Nanda, kamu punya kompetensi menjadi dosen. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, yang namanya passion itu kan banyak faktornya. Gitu kan? Ada sebenarnya tadi, ada emosional, ada potensi, ada produktivitas. Nah, ketika saya cek produktivitas saya, jadi asisten dosen, oke. Ya, dia adalah sebuah uang tadi menurut saya, karena produktivitas itu beda-beda bentuknya. Nah, ketika saya harus menjadi dosen di sana, saya harus mengabdi. Saya harus S2 dulu IPB, saya mengabdi. Kan? Saya kira waktunya cukup panjang lah di sana. Akhirnya saya putuskan nggak dulu deh. Saya nggak dulu jadi dosen. Akhirnya saya apa? Akhirnya saya lihat nih ketika saya masuk di dunia bank insurance, asuransi dalam bank, punya BUMN, ya kan? Akhirnya saya menjadi seorang sales asuransi, gitu kan. Apakah passion saya mengajar di dunia sales itu beda? Beda. Satunya ngajar, satunya jualan. Tapi ada benang merah, similarity adalah saya berbicara depan publik, berbicara dengan customer, building relationship dengan orang bank, building relationship dengan customer, seperti itu. Akhirnya apa? Saya menjadi sales. Berarti saya mempunyai apa? Saya mempunyai namanya potensi ngajar sama potensi jualan. Itu saya punya 2 potensi loh. Akhirnya saya tuh bicara tuh ya, apakah ini passion saya tuh? Saya bekerja tahun pertama, apakah ini passion saya nggak sih? Passion saya nggak sih? Tapi saya bilang, it's my passion, part of my passion. Kenapa? Terlihat dari produktivitas. Ya, ketika tahun pertama saya the best rookie tuh, ya kan, se-Jakarta 5.
ya kan, se-region 5 maksud saya. Saya the best rookie, jadi orang baru masuk, pencapaiannya luar biasa. Direcognize secara nasional. Oke, berarti it's my passion. 3,5 tahun saya dipromot ya, menjadi leader, asisten manager di sana. Akhirnya saya tidak jualan, tapi handling tim. Terus saya bilang, apakah ini passion saya lagi nih? Pertama kali saya ngajar waktu IPB sebagai asisten dosen, habis itu saya 3,5 tahun sebagai sales, habis itu saya ngembangin tim. Ini passion saya nggak sih? Saya bertanya tuh, ada hubungannya nggak dengan skill yang saya punya? Akhirnya saya ngajarin tim saya bagaimana jualan yang baik, bagaimana saya ngajarin tim saya membangun relationship kepada pihak banknya. Bagaimanakah saya ngajarin tim saya bertemu dengan nasabah yang potensi uangnya cukup banyak, gitu kan? Bagaimana saya ngajarin tim saya untuk mereka ya kan handling komplain, handling objection, ya, atau keberatan nasabah itu saya ngajarin. Saya ajar tim saya, ya kan? Berarti apa? Berarti saya punya 3 emosional nih, 3 potensi, ngajar, ya kan? Habis itu saya jualan, habis itu development tim, beda bidang, tapi ada benang merah di sana, komunikasi. Ya kan? Akhirnya saya 2 tahun jadi leader, saya di suggest ya kan oleh manajemen agar saya menjadi trainer. Menjadi regional trainer di sana. Bidangnya beda lagi nggak? Bidangnya beda banget. Ini udah bidang keempat yang berbeda. Ya kan, dari saya ngajar dulu asisten dosen, saya jualan sebagai sales asuransi di bank, habis itu saya sebagai tim leadernya, habis saya sebagai trainernya. 4 bidang yang berbeda. Berarti apa? Berarti saya mempunyai potensi di sana. Dan terlihat, saya tuh setiap apapun yang saya lakukan, saya bergairah. Dan saya mau semangat ngerjainnya, saya mau rela berkorban, baik waktu, uang, tenaga, saya mau rela berkorban. Akhirnya apa? Akhirnya saya produktif, gitu kan? Akhirnya saya produktif, 2 tahun saya sebagai trainer, akhirnya saya di pro hire, ya kan? Saya di pro hire di perusahaan saya sekarang, gitu kan? Artinya pro hire adalah saya langsung tanpa mulai dari awal, saya langsung ke senior manager di perusahaan saya sekarang di BRI Life. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa dari kesimpulan saya ini? Passion itu, yakinlah passion itu bisa berubah waktu demi waktu. Karena apa? Karena kita mempunyai potensi lebih dari satu loh sebenarnya. Karena potensi itu kayak karet, gitu kan. Sejauh mana karet itu kan bisa diregangkan, sejauh mana bisa diregangkan, itulah potensi kita. Tinggal kita bagaimana potensi yang kita punya kita asah menjadi kompetensi. Artinya menjadi seorang yang berkompeten. Kalau orang yang berkompeten mempunyai produktivitas yang bagus. Makanya saya bilang tadi, passion itu terkait emosional, terkait potensi, terkait produktivitas. 3 itu harus ada tuh, baru orang dikatakan passion. Ada nggak orang yang cuma punya 2 aja, punya emosional, ya kan, punya potensi, tapi nggak produktif? Ya itu kelihatan. Contohnya apa? Orang punya skill, ya kan, dia punya potensi main piano, terusnya punya potensi main piano, dia punya emosional di sana. Artinya apa? Disuruh main piano 12 jam sehari pun nggak jadi masalah, gitu kan. Tapi produktif nggak sih? Nggak produktif. Artinya apa? Nggak bikin sebuah karya dari piano. Nggak bikin konten YouTube juga hasil dia bermain piano. Habis itu dia nggak bisa membuat kompos nada dari piano untuk mungkin ke produser lain, gitu kan. Artinya nggak produktif. Gitu. Nah, sekarang ini banyak orang yang pengennya gini, pengen kerja sesuai passion, gitu kan, tapi nggak lihat produktivitasnya, ya itu keliru. Ya, kebanyakan gini, gitu kan, kebanyakan first graduate sindromnya gini, gitu kan, pintar, gitu kan, habis itu gini, saya pintar nih, IPK saya sekian, gitu kan, tapi sebenarnya yang dilihat, ya kan, yang dilihat perusahaan itu sebenarnya bukan nilai hitam dan putih itu loh. Ini adalah kompetensi Anda. Anda punya kompetensi, gitu kan. Nah, yang hubungan dengan passion adalah Anda bisa melihat nggak sih passion Anda itu mempunyai sinyal-sinyal produktivitas. Nah, itu dilihat tuh sebagai perusahaan yang mencari kerja yang kalau IPK itu mungkin 30% sampai 40% pertimbangan perusahaan dalam meng-hire Anda. Meng-hire teman-teman yang baru fresh graduate. Karena apa? Karena saya dari IPB fresh graduate, IPK juga nggak malu-maluin, tapi benar ditolak, ya, gitu. Karena apa? Karena waktu itu saya bilang saya terlalu idealis, gitu kan. Saya mau kerja
yang ada hubungannya langsung dengan komunikasi gitu kan. Awalnya saya dulu kayak gitu. Akhirnya apa? Banyak yang ditolak gitu. Kenapa? Karena ternyata sudah terlalu banyak orang-orang lulusan komunikasi yang bekerja di komunikasi. Itu banyak banget. Dan saya tuh ditolak-tolak loh. Akhirnya saya bilang, apakah ini passion saya nggak sih gitu kan? Kok saya kerja di lulusan komunikasi IPB, IPK-nya juga bagus gitu kan? Saya nggak terima, salahnya apa? Akhirnya saya realistis gitu kan. Realistis, ilmu saya ini hanya selain komunikasi bisa dipakai apa? Saya lamar ya kan di Aksa Mandiri, kalau saya bilang ya kan Mei 2010 saya lolos, gitu kan lolos. Oh ternyata pas saya lakuin, oh ternyata itu berjalan dengan baik ya. Jadi teman-teman sebagai fresh graduate, ketika Anda masuk sebuah pekerjaan, Anda jangan nolak dulu. Maksudnya hati kecil Anda jangan nolak dulu. Anda bilang ini bukan pekerjaan saya, bertolak belakang dengan bidang kuliah saya. Kalau terlalu jauh sih nggak apa-apa ya. Contohnya nih, udah tahu kerjanya ambil kedokteran, tapi kerjaan sebagai sales gitu ya boleh-boleh aja. Tapi kan kedokteran lebih bagus gitu kan, mungkin lebih bagus, lebih related ya. Nah kalau saya waktu itu saya sebagai sales, saya bilang ya udah saya lakuin aja gitu kan. Semoga ini adalah passion saya. Ternyata iya. Kepake ilmunya gitu kan, kepake passion saya yang tertunda. Ya pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika saya dulu pengen jadi dosen, ya kan, pada akhirnya sekarang saya jadi bidang trainer. Secara profesi beda, tapi secara bidang keilmuan sama-sama ngembangin people. Seperti itu arti passion, dan sedikit share terkait histori saya zaman dahulu. Seperti itu. Wah, ternyata memang panjang banget ya Kak perjalanan untuk mengetahui passion kita itu apa gitu ya. Betul. Nah, mungkin banyak nih di antara job seeker atau fresh graduate yang masih bingung cara ngenalin passion mereka. Mungkin Kakak ada caranya atau tips-tipsnya gitu agar mereka bisa dapetin passion mereka tuh apa sih gitu. Oke. Jadi gini sebenarnya, yang bisa nilai kita adalah orang lain, bener nggak? Jadi kan kita nggak bisa nilai kita sendiri gitu kan, ya kecuali cermin lah ya, tapi kan cermin hanya fisikal yang bisa nilai kita. Yang bisa nilai kita adalah orang lain. Mungkin tanya sama kerabat deh, sebenarnya kalau misalnya misalnya namanya Ali gitu kan, Ali silakan nanya nih ke temannya Budi, Bud, menurut lu, gue kan lulusan manajemen nih, gue kan kerja di bagian ekonomi, gue kan kerja di bidang teknik gitu kan. Menurut lu, gue potensinya apa sih gitu kan? Tanya orang lain. Atau ikut psikotes. Nah dari psikologi itu kan kelihatan tuh kita mempunyai strengths di mana aja. Artinya tuh kita mempunyai kekuatan di mana aja, gitu kan? Apakah kita mempunyai kekuatan dalam analisa? Apakah kita mempunyai kekuatan dalam komunikasi? Apakah kita mempunyai kekuatan influencing? Apakah kita mempunyai kekuatan dalam negosiasi? Nah itu pertama kali harus diketahui. Habis itu, kalau sudah ketahui apa menjadi potensi Anda, dikenali dulu potensinya, apa minat Anda, apa bakat Anda, apa strength Anda, ya habis itu baru masuk dunia kerjanya. Nah itu tuh. Dan potensi Anda jangan cuma satu doang. Ya kan kita harus realistis ya. Misalnya gini, saya mempunyai potensi dalam bidang komunikasi. Udah berarti mau nggak mau saya sebagai customer service atau saya sebagai penyiar radio atau yang berhubungan komunikasi. Realistisnya, ketika semua pekerjaan di dunia Jakarta ini Anda nggak ketemu deh. Tidak ada menjadi penyiar, tidak ada menjadi pembawa berita, tidak ada yang menjadi entah itu customer service, itu kan, atau itu menjadi customer service officer di telepon. Kalau nggak ada kayak gitu, Anda mau apa? Ya mau nggak mau, berarti Anda mempunyai beberapa potensi, beberapa strengths. Agar apa? Agar kalau misalnya nih, ternyata di luar sana, ya kan, dibutuhkan konten kreator yang kreatif. Ternyata Anda di sana, Anda bisa di sana. Terlihat apa? Contohnya gitu kan, ketika Anda kuliah bagian komunikasi, tapi kerja Anda bikin TikTok, Anda bikin teaser, Anda bikin short movie gitu kan. I think you are kreatif. Tapi Anda bilang, ternyata bidang ilmu saya komunikasi gitu kan, tapi saya bisa, you have the ability. Anda mempunyai kemampuan di sana, gitu kan? Ternyata Anda punya potensi di sana. Ya, it could be, kan? Berarti Anda selain komunikasi, Anda kreatif, menjadi content creator. Nah, itu bisa. Terus apalagi Anda cek diri Anda, gitu kan? Apakah Anda bisa ketika Anda di kuliah ternyata
Anda melakukan debat gitu kan, ternyata Anda mempunyai punya historical, ternyata Anda kalau ikut kompetensi debat di kuliah Anda menang terus, you have the negotiation skill gitu kan, ternyata ada lowongan kerja yang dibutuhkan adalah manajemen training yang mana negotiation skill-nya dibutuhkan, ya Anda bisa lamar di sana. Jadi mau nggak mau you should know, Anda harus tahu apa menjadi potensi Anda. Minimum 3 dulu deh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengenali potensi Anda? Tanya teman Anda, ya kan? Atau Anda ikut psikologi tes atau psikotes, ya kan? Tes potensi diri. Nah, itu saran dari saya. Oke, terima kasih Kak. Nah, tadi udah dijelasin kan sama Kak Nanda tentang gimana cara menemukan passion. Sebenarnya selain passion, ada hal lain nggak sih Kak yang perlu dipertimbangkan untuk job seeker dalam memilih pekerjaan? Selain passion, apa yang dipertimbangkan adalah cuma satu, pintar melihat peluang dan realistis. Kenapa? Gitu kan? Karena gini, teman-teman, ketika Anda mempunyai beberapa potensi, tapi Anda tidak bisa melihat peluang, gitu kan? Ya, Anda ketinggalan. Misalnya seperti bilang tadi, gitu kan? Anda mempunyai potensi komunikasi, negosiasi, sama kreativitas. Tapi Anda nggak bisa lihat peluang, ya kan? Anda masih melihat nih, kalau komunikasi harus sebagai tingginya, kalau kreativitas harus sebagai misalnya bekerja di televisi misalnya. Habis itu negosiasi, Anda jadi marketing. Anda lihat itu, ternyata pada potensi Anda bilang Anda cek kreativitas, ternyata karena lagi dibutuhkan content creator. Job seeker itu harus melihat peluang. Siapa yang tahu 10 tahun lalu, tuh kan nggak ada yang tahu. Ya kan bahwasanya sekarang ini content creator dicari-cari. Berarti kalau Anda bisa melihat peluang, oh iya, gue butuh gue bisa jadi content creator nih misalnya. Itu content creator untuk perusahaan yang lagi nyari. Jangan salah loh, gitu kan. Perusahaan besar, itu perusahaan kecil, menengah besar, itu kan, itu butuhnya branding, bener nggak? Orang branding, orang kreatif di sana, ya kan. Berarti apakah orang kreatif hanya untuk di televisi? Nggak juga, ya kan. Kalau anda nggak bisa lihat peluang, ya Anda hanya berkutat, gue kreatif, gue mau masuk TV. Ternyata orang TV udah banyak. Ternyata orang kreatif butuh di perusahaan-perusahaan, ya kan, perusahaan besar, perusahaan menengah itu butuh orang kreatif untuk branding perusahaan dia. Itu, selain passion, Anda harus, ya kan, pintar-pintar melihat opportunity atau peluang. Kecuali Anda mau sebagai entrepreneur, membuka usaha sendiri. Tapi kalau saya bilang juga, either itu job seeker, pencari kerja, either itu entrepreneur, harus mempunyai dua-duanya tuh, passion dan juga bisa melihat peluang. Itu. Kalau nggak bisa, ya dunia itu berubah cepat. Kita tuh berada dalam dunia VUCA, gitu kan, volatility, itu kan, uncertainty, ketidakpastian, habis complexity, dunia itu sangat rumit sekali, and ambiguity. Nah, sekarang eranya sudah era industrial 4.0, jadi semua orang tuh harus agile, tangkas dalam menyikapi perubahan. Seperti itu. Apalagi job seeker sekarang, itu nggak bisa tuh referensi ketika Anda dulu 4 tahun lalu masuk kuliah pengen jadi ini, setelah kuliah apakah akan sama kemauan Anda? Nggak juga, bisa berubah. Kenapa? Karena pasar itu maksudnya tuh pasar kerja, porsinya sudah beda, sudah berubah. Apalagi saat pandemi kan orang mungkin sebagai customer service nggak butuh banyak. Kenapa? Ya karena sekarang udah digital. Menurut saya, selain potensi, butuhnya yang dilihat adalah bisa melihat peluang. Oke, itu tadi Sobat Hero. Sebenarnya pertanyaan terakhir itu adalah penutup Kak untuk podcast kita kali ini. Sebelum berakhir nih, aku mau kasih summary sedikit untuk podcast kita kali ini. Passion itu adalah gairah kerja dan daya juang untuk mencapai goals kita ya. Dan passion itu mencakup 3, yaitu emosional, produktivitas, dan potensi. Dan Kak Nanda punya saran juga nih, katanya kita harus cek potensi kita minimal 3, lalu minta penilaian orang lain, dan ikut psikotes. Jadi kita bisa tahu ya Kak, passion kita apa. Dan selain passion juga kita harus pintar melihat peluang, gitu Sobat Hero. Dan itu terakhir Kak untuk podcast kita kali ini. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaannya berbagi ilmu yang luar biasa lewat Ruang HR. Oke, terima kasih kembali juga. Saya sangat senang sekali bisa sharing ini ke Sahabat Hero ya namanya.
Karena apa? Karena ketika saya itu awal saya itu lulus itu akhir tahun 2009, saya masuk kuliah itu 2005, selesai itu 2009, mulai cari kerja itu di awal Januari, 4 bulan nggak kerja gitu kan, bingung gitu kan, karena bidang kerja saya ditolak sebagai penyuluh PR, public relations yang ditolak gitu kan. Akhirnya apa? Aduh, passion saya apa ya? Sebenarnya saya masih mencari jati diri passion. Akhirnya saya nyemplung sebagai sales, ya I think saya bisa survive gitu. Dan ternyata passion itu antara pekerjaan sama pekerjaan lainnya, walaupun bidangnya beda, kalau passion Anda, kalau misalnya Anda bekerja di sana ya enjoy and produktif, itu sebenarnya sudah ada passion di sana. Walaupun bidang kerja Anda bukan bidang kerjaan dambaan Anda di awalnya, tapi ingat saya bilang tadi, passion itu terlihat ketika produktivitasnya ada. Ya. Wah, benar-benar menginspirasi banget Kak ilmu dari Kak Nanda malam ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Hero ya, Sobat Hero. Banyak banget pesan-pesan penting untuk job seeker. Gimana nih Sobat Hero? Seru banget kan bahasan kita kali ini? Terima kasih Sobat Hero yang udah denger Broker Podcast dari awal sampai akhir. Buat Sobat Hero yang pengen tahu seputar dunia kerja lainnya, tenang aja. Broker Podcast kita bakal ada tiap minggu. So, biar gak ketinggalan informasi, ikuti kami di Instagram dan website Ruang HR. Keep stay tune dan see you later. Cari info dan apply kerja, Ruang HR aja. Apply kerja dari rumah.